Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Mari belajar bersama mengenai konsep manajemen resiko. Selamat menyaksikan. Dalam setiap kegiatan, baik organisasi maupun perusahaan, selalu ada kemungkinan muncul hambatan atau masalah. Nah, manajemen resiko hadir untuk membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah tersebut sejak awal. Secara sederhana, manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, lalu mengendalikan risiko agar dampaknya dapat diminimalkan. Menurut International Organization for Standardization melalui standar ISO 31000 menyebut bahwa manajemen risiko dilakukan secara sistematis, dimulai dari mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, hingga pengendalian risiko. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dapat mencapai tujuan yang efektif. Identifikasi dan evaluasi risiko. Identifikasi risiko yaitu mengenali potensi risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi. Metodenya bisa melalui brainstorming atau studi kasus. Sedangkan evaluasi risiko yaitu menilai tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Evaluasinya bisa melalui kuantitatif ataupun kualitatif sehingga risiko dapat diprioritaskan. Pengendalian risiko ada 4 strategi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, mitigasi untuk menekan dampak risiko. Yang kedua, transfer untuk memindahkan risiko ke dalam asuransi. Yang ketiga, ada avoidance untuk menghindari risiko, dan acceptance untuk mengetahui risiko golongan terkecil. Pemilihan strategi tersebut bisa disesuaikan dengan risiko-risiko masing-masing. Dalam pengendalian risiko, monitoring dan evaluasi digunakan untuk memastikan agar strategi berjalan efektif. Hal ini bisa diukur menggunakan indikator kinerja atau KPI. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antar pihak sangat penting agar semua memahami risiko yang ada. Dalam manajemen risiko juga dikenal namanya peta konsep yang mengelompokkan manajemen risiko berdasarkan dampak dan probabilitas. Dalam organisasi dapat menentukan apakah risiko dapat ditransfer, dikelola, dihindari, dan diterima. Sebagai contoh penerapan manajemen risiko dapat dilihat pada industri perbankan. Dalam industri perbankan, risiko yang sering terjadi adalah berbagai variabel dan perubahan suku bunga. Dari risiko tersebut dievaluasi dengan risiko kredit dan risiko operasionalnya. Nah, risiko ini itu dapat mempengaruhi kondisi keuangan. Jadi untuk mengatasinya, bank melakukan pengendalian dengan pembatasan kredit atau pembiayaan, pembinaan jaminan, serta penyusunan kontrak yang jelas. Kemudian, bank melakukan monitoring. Nah, monitoring dilakukan melalui laporan keuangan dan audit yang jelas. Dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa manajemen risiko dilakukan melalui suatu siklus yang berkelanjutan, dimulai dari penetapan tujuan, kemudian identifikasi risiko, evaluasi risiko, hingga penentuan strategi mitigasi dan implementasinya. Proses ini harus dilakukan agar risiko dapat dikendalikan dengan baik. Adapun manfaat dari manajemen risiko antara lain mengurangi kerugian finansial, meningkatkan efisiensi operasional, menghindari kegagalan proyek, serta meningkatkan reputasi perusahaan. Selain itu, manajemen risiko juga membantu organisasi dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Demikian materi mengenai konsep manajemen risiko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.